Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kelangkaan harimau Sumatera di Pasaman Barat. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Geografis Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat terletak di antara 00 derajat 33 menit lintang utara sampai 00 derajat 11 menit lintang selatan dan 99 derajat 10 menit sampai 100 derajat 4 menit bujur timur. Topografi Pasaman Barat umumnya datar dan sedikit bergelombang, kecuali di Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh yang memiliki daerah bukit dan bergunung. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 hingga 913 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng yang beragam. Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas wilayah 3.864,2 km persegi, dengan jumlah penduduk 449.677 jiwa pada tahun 2024, dengan administrasi pemerintah yang meliputi 11 kecamatan dan 90 nagari. Mata pencarian utama penduduk Pasaman Barat adalah di sektor pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit, diikuti oleh padi, jagung, dan peternakan seperti sapi potong dan ayam kampung. Luas hutan di Pasaman Barat adalah 103.207 hektar yang mencakup 28,42% dari total luas wilayah kabupaten. Namun, data lain pada tahun 2020 menunjukkan luas hutan alam sebesar 95,2 hektar atau sekitar 95.200 hektar, dengan kehilangan hutan alam sekitar 426 hektar pada tahun 2024. Kita sudah membahas geografis Pasaman Barat. Sekarang, ayo masuk ke materi. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau terkecil dengan bulu berwarna oranye tua dan garis-garis hitam rapat yang membantunya berkamuflase di hutan. Taksonomi harimau Sumatera dapat dilihat pada tabel di samping ya. Persebaran harimau Sumatera di Pasaman Barat. Harimau Sumatera tersebar di blok-blok hutan daratan rendah hingga hutan pegunungan di Pulau Sumatera. Di Kabupaten Pasaman Barat, harimau ditemukan di daerah pinggiran hutan di kawasan perkebunan kelapa sawit seperti daerah Situa Ujung Gading. Kemunculan harimau di area ini seringkali berkaitan dengan gangguan habitat akibat pembukaan lahan untuk aktivitas manusia yang memaksa mereka memasuki wilayah yang lebih dekat dengan pemukiman. Morfologi atau ciri fisik. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil yang masih hidup. Harimau jantan dewasa memiliki berat antara 100 hingga 140 kg dan panjang tubuh mencapai 2,5 meter dari kepala hingga ekor. Sedangkan harimau betina memiliki berat antara 75 hingga 110 kg dan panjang sekitar 2,15 hingga 2,3 meter. Harimau Sumatera adalah hewan yang mandiri atau soliter, kecuali pada musim kawin atau saat induk membesarkan anaknya. Dan setiap harimau membutuhkan wilayah jelajah yang luas sekitar 25.000 hektar. Pada pola tidurnya, harimau dapat tidur antara 18 hingga 20 jam sehari. Harimau memiliki beragam suara untuk berkomunikasi, termasuk mengaum, menggeram, mendesis, dan mendengus. Harimau Sumatera memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan hingga 65 km per jam dalam jarak pendek. Tubuhnya dirancang untuk kekuatan dan kelincahan dalam lingkungan hutan yang padat. Harimau Sumatera memiliki struktur tengkorak dan gigi karnivora yang kuat untuk merobek dan mengunyah daging mangsanya. Harimau Sumatera memiliki tubuh yang kekar dan berotot, cocok untuk pemburuan yang mengandalkan serangan mendadak dan kekuatan fisik. Dan pada kaki harimau Sumatera memiliki selaput yang memungkinkan pergerakan yang efisien di berbagai medan, termasuk rawa dan sungai. Harimau Sumatera beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup dengan cara berkamuflase. Harimau Sumatera memanfaatkan warna bulu yang gelap dan pola garis yang rapat yang membantu mereka berbaur dengan bayang-bayang dan vegetasi lebat di hutan
dan mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Pada reproduksinya, harimau betina mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 3-4 tahun, sedangkan jantan pada usia 4-5 tahun. Perkawinan dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun, meskipun lebih sering terjadi antara November hingga April. Harimau Sumatera memperoleh makanan dengan berburu mangsa seperti rusa dan babi hutan. Mereka menggunakan indera penciuman dan pendengaran tajam untuk mendeteksi mangsa, lalu mengintai dan menyerang dengan cepat. Setelah membunuh, mereka menyeret bangkai ke tempat tersembunyi untuk dimakan secara bertahap. Strategi ini membantu mereka bertahan hidup di habitat alamnya. Kelangkaan makanan bagi harimau Sumatera disebabkan oleh perubahan habitat, pemburuan liar, fragmentasi habitat, konflik dengan manusia, dan perubahan iklim. Faktor-faktor ini mengurangi ketersediaan mangsa dan memperburuk keadaan bagi kelangsungan hidup harimau Sumatera. Kelangkaan harimau Sumatera dalam aktivitas perburuan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perburuan liar untuk diambil kulit, tulang, atau bagian tubuh lainnya. Konflik dengan manusia juga sering terjadi karena harimau memasuki area pertanian atau permukiman, sehingga mereka diburu atau dibunuh karena dianggap sebagai hama. Selain itu, habitat harimau yang terbatas akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan meningkatkan kemungkinan konflik dengan manusia. Kurangnya mangsa akibat pemburuan liar atau kehilangan habitat juga berkontribusi pada penurunan populasi harimau. Jebakan yang dipasang untuk hewan lain juga sering melukai atau membunuh harimau, memperburuk keadaan bagi kelangsungan hidup spesies ini. Kalian bisa melihat di sini ada usaha pelestarian tentang ekosistem. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945, dan yang kedua, Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kesimpulan, harimau Sumatera adalah spesies yang unik dan penting di ekosistemnya, namun terancam kelangkaan akibat pemburuan liar, kehilangan habitat, dan konflik dengan manusia. Di Pasaman Barat, kelangkaan harimau Sumatera disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, sehingga upaya pelestarian melalui undang-undang dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat sangat penting untuk dilakukan guna melindungi spesies ini dari kepunahan.